Alasan Celine Evangelista cerai dengan Stephen William. Rumah tangga Celine Evangelista dan Stephen William dikabarkan mengalami keretakan. Hal bermula ketika foto Celine yang tengah murung beredar di media sosial. Ia tampak murung dan hanya berfokus pada ponselnya. Kemudian, salah satu teman Celine yang membagikan foto tersebut menyinggung perceraian. Halo, ada yang bersedih nih. Kenapa ya mereka bisa bercerai? Padahal mereka adalah idola saya, idola kamu. Sedih ya kalau mereka bercerai. Nah, adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai perkawinan dalam gereja Katolik. Ayo, sudah pernah melihat orang yang menikah ya? Atau sudah pernah menghadiri suatu perayaan perkawinan ya? Nah, jadi apa sih perkawinan itu? Nah, rupanya pengertian daripada perkawinan sangat begitu banyak. Nah, tergantung bagaimana kita memandang dan melihat arti dari suatu perkawinan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut pandangan tradisional, perkawinan itu adalah suatu ikatan, artinya ikatan perkawinan yang tidak hanya mengikat suami dan istri, melainkan juga mengikat sanak famili, saudara, mertua, dan lain-lain. Menurut hukum, perkawinan itu dipandang sebagai suatu perjanjian. Dengan perkawinan, seorang pria dan wanita saling berjanji hidup bersama di depan masyarakat, agama, dan masyarakat negara yang menerima dan mengakui perkawinan itu sebagai sah. Nah, menurut pandangan sosiologi, bahwa perkawinan itu merupakan persekutuan hidup yang mempunyai bentuk, ada tujuan, ada hubungan yang khusus antar anggota. Suatu lingkungan yang hidup, yang khas dalam lingkungan hidup ini, suami dan istri dapat mencapai kesempurnaan dan kepenuhannya sebagai manusia, sebagai bapak dan sebagai ibu. Nah, sekarang menurut pandangan antropologis, perkawinan dapat pula dilihat sebagai persekutuan cinta. Pada umumnya, hidup perkawinan dimulai dengan cinta. Ia ada dan akan berkembang atas dasar cinta seluruh kehidupan yang bersama sebagai suami istri yang didasarkan, diresapi seluruhnya oleh cinta. Nah, itulah beberapa pengertian perkawinan yang berkembang dalam masyarakat kita. Nah, sekarang kita mau melihat perkawinan itu dalam pandangan atau kacamata atau tradisi gereja Katolik. Apa sih arti perkawinan menurut gereja Katolik? Nah, rupanya di dalam gereja Katolik, perkawinan diartikan sebagai sakramen. Apa sih sakramen? Ya, sakramen adalah tanda
Mengapa perkawinan diartikan sebagai sakramen? Karena di dalam perkawinan itu merupakan tanda cinta Allah. Artinya, ketika seorang suami mencintai istrinya, ketika istri mencintai suaminya, disitulah Allah hadir mencintai manusia, mencintai kita. Nah, yang kedua, tanda cinta Kristus kepada gerejanya. Siapa gereja? Kita. Nah, jadi hubungan Kristus dengan gerejanya sama seperti hubungan suami dengan istri. Maka karena di dalam pandangan gereja Katolik atau kacamata gereja Katolik, perkawinan itu sebagai suatu sakramen, maka tidak dapat diganggu-gugat, harus utuh, tidak dapat dibagi, maka perlu kesetiaan. Sifat perkawinan itu diwujudkan dalam bentuk monogami dan tak terceraikan. Nah, supaya lebih jelas, maka mari kita lihat dasarnya dalam kitab suci dan dalam dokumen-dokumen gereja. Mari kita buka kitab suci kita dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan 25. Mari kita dengarkan bersama. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, sekarang mari kita dengarkan lagi, kita buka lagi kitab suci kita dari Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai dengan ayat 12. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu.
Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Nah, jadi dalam kitab Kejadian jelas kita dengarkan tadi bahwa Tuhan Allah memberikan penolong yang sepadan kepada kita lewat pasangan kita, suami atau istri. Nah, tadi dikatakan bahwa perempuan diambil dari tulang rusuk laki-laki, mengatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan itu adalah sederajat, maka harus saling menyayangi, saling menolong, saling membantu, dan saling membahagiakan. Dan di Injil Markus tadi bahwa tidak diperbolehkan untuk menceraikan istrinya. Lalu bagaimana ajaran gereja Katolik mengenai tentang perkawinan? Rupanya dalam gereja Katolik sudah diatur sedemikian rupa tentang arti perkawinan. Itu jelas kita lihat dalam kanon atau kitab hukum kanonik nomor 1055. Nah, dikatakan di situ perjanjian Apedus dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan atau konsorsium seluruh hidup yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami istri atau bonum connubium serta kelahiran dan pendidikan anak. Antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus, Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Karena itu, antara orang-orang yang dibaptis tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya sakramen. Nah, jadi bagaimana? Sudah jelas mengenai arti perkawinan. Nah, perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan dalam tradisi Katolik. Nah, jadi mengingatkan kembali di dalam perkawinan dalam tradisi Katolik, Katolik memandang perkawinan itu adalah sakramen. Maka karena perkawinan itu adalah sakramen, hakikat dari perkawinan itu adalah monogami dan tak terceraikan. Bagaimana? Masih ada niat untuk bercerai? Semoga tidak ya, dengan memahami pembelajaran ini bahwa perkawinan sebagai suatu sakramen, maka kita senantiasa menjaga perkawinan itu dengan kesetiaan. Nah, jadi sebelum kamu punya rencana untuk melangsungkan perkawinan dalam gereja Katolik, pikir-pikir dulu ya. Nah, rupanya perkawinan itu tidak main-main. Nah, sekali seumur hidup, tak terceraikan kecuali oleh maut. Nah, jadi sebelum menikah, pikir-pikir dulu apakah orang yang kita cintai itu benar-benar sungguh-sungguh adalah pasangan kita seumur hidup kita. Nah, kalau belum yakin, jangan coba-coba ya, karena kita perkawinan itu tidak seperti ibarat main judi. Kalau menang lanjut terus, kalau kalah ceng. Nah, bagaimana mendengar penjelasan saya? Apakah masih tertarik untuk menikah di dalam gereja Katolik? Nah, sebelum menikah,
harap dipikir-pikir dulu ya, karena menikah itu tidak gampang, tidak main-main, karena menikah itu tadi sekali seumur hidup dan tak terceraikan oleh kematian. Oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah, shalom.